Selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Bagian Alkitab dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 22 saya mengambil satu tema yang mengatakan bertahan hingga akhir dalam keyakinan. Bertahan hingga akhir dalam keyakinan. Nah, berangkat dari tema, saya hendak mengajak kita sekalian untuk melihat salah seorang pahlawan yang telah banyak berbuat untuk negeri ini, yaitu Walter Monginsidi. Pada malam sebelum ia ditembak mati, Walter menulis sebuah kalimat yang sangat menarik dan sangat menggugah hati dalam sebuah bukunya yang berbunyi setia hingga akhir dalam keyakinan. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau bertanya, siapa yang tidak punya pergumulan dalam kehidupan ini? Tentunya kita semua pasti akan mengatakan, sekaya, sehebat, semampu apapun kita pasti punya pergumulan masing-masing. Karena itu pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk gembira dan lain-lain sebagainya. Yang intinya bahwa untuk segala sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya ada waktunya. Jadi kalau pada hari ini atau pada akhir-akhir ini kita merasa tertekan, kita merasa bergumul, kita merasa banyak orang yang tidak suka, percayalah bahwa akan ada waktunya orang pasti akan menyenangi kita. Amin. Iya. Jadi jangan kalau hari ini kita senang, besok kita katakan kita mau senang terus. Tunggu dulu. Namun pertanyaannya Bapak Ibu jemaat Tuhan, sejauh mana kita yakin bahwa kita mampu bertahan dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidup? Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Walaupun Alkitab dengan nyata mengatakan bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya, kita yakin waktu Tuhan itu indah. Tapi ketika kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan yang muncul, itu kita lupa Alkitab, kita lupa firman. Oh Tuhan, kapan saya mau rasa bahagia ini? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagian firman Allah dalam kesaksian kitab Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat 22 bacaan kita. Di sana dikisahkan bagaimana ketika Rasul Paulus berada dalam perjalanan menuju ibu kota Romawi, yaitu Roma. Bersama dengan Paulus segerombolan penjahat-penjahat yang akan menghadapi hukuman. Dan karena terburu-buru tanpa melihat keadaan cuaca yang tidak mendukung, para prajurit Romawi memaksakan kapal tersebut untuk segera berlayar. Dan hal itu telah dinasihati oleh Paulus untuk menunda perjalanan karena situasi dan kondisi ketika akan dipaksakan, maka akibatnya akan fatal. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, di tengah perjalanan kapal yang membawa mereka mengalami goncangan badai yang sangat luar biasa. Para awak dan penumpang kapal selama berhari-hari tidak makan hanya untuk mempertahankan kapal
yang diserang oleh ombak siang dan malam. Dalam situasi tegang, Paulus hadir memberikan keteguhan bahwa siapa yang percaya kepadanya akan selamat, yaitu mereka yang bertahan di dalam kapal. Karena Paulus yakin bahwa Tuhan punya rencana dalam perjalanan tersebut. Bila kita melihat dan mencermati cerita Paulus dalam bacaan kita, ternyata yang menjadi persoalan bukan terletak pada pergumulan yang sementara dihadapi, tetapi pada seberapa kuat keyakinan bahwa mereka mampu bertahan dari pergumulan yang sedang dihadapi. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, orang sering katakan bahwa hidup ini bawa saja dengan santai, bawa saja dengan simpel, jalani apa adanya. Cuman terkadang kehidupan manusia itu seringkali dihantui dengan rasa takut, dengan rasa khawatir yang membuat manusia berusaha dan berupaya mengalahkan sebuah persoalan hidup dengan kekuatan diri sendiri. Bagian firman yang kita baca saat ini hendak meneguhkan sekaligus memberikan pelajaran penting dan berharga bagi kita. Karena terkadang ketika kehidupan yang sedang dan sementara kita jalani, ada banyak masalah, ada banyak beban, ada banyak tantangan hidup. Kita melihat semua itu seperti tembok yang tinggi dan besar yang tidak mungkin dapat dihadapi dan dilalui, sehingga membuat kita mundur dan putus asa serta berkata, kita tidak mampu menghadapi semua itu. Padahal Allah telah berjanji bahwa tidak akan pernah memberikan pergumulan melebihi dari kekuatan kita. Marilah kita belajar dari belati ataupun emas. Apabila ia tidak ditempa, belati itu tidak akan tajam, atau emas itu tidak akan indah. Jadi persoalannya bukan pada pergumulan, melainkan ada pada diri kita sendiri. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita telah menyaksikan dan telah menjadi saksi atas peneguhan sidi dari saudara kekasih kita Lerianus. Tersirat ungkapan pengakuan dan janji untuk senantiasa mengiringi Tuhan dalam setiap situasi hidup. Perlu untuk dipahami bahwa menjalani hidup tidak semudah kita mengungkapkan pengakuan dan janji. Karena akan ada banyak perkara-perkara hidup yang mungkin akan membuat kita tidak akan mampu dan tidak akan sanggup untuk melewatinya. Dan juga pengakuan dan janji itu tidak gampang untuk dilakukan. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang gagal bahkan hanya karena kedudukan, karena masalah cinta, karena harta, harus menjual Tuhan Yesus melebihi dari Yudas Iskariot. Kiranya firman Tuhan saat ini akan mengajarkan kita semua untuk memegang teguh keyakinan dalam Tuhan. Sebagaimana tema bacaan kita, bertahan hingga akhir dalam
keyakinan. Marilah menyambut hidup dengan segala dinamika di dalamnya, dengan ketabahan dan kesetiaan. Teguhkanlah keyakinanmu bahwa Allah kita adalah Allah yang akan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin.